Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah secara mendalam analisis perilaku konsumen terhadap salah satu merek minuman kekinian yang sangat fenomenal dan berhasil melakukan penetrasi pasar secara masif di Indonesia, yaitu ST Indonesia. Analisis yang kami lakukan ini tidak hanya melihat dari permukaan saja, melainkan mencakup 10 komparasi dan instrumen penting, mulai dari segmentation, targeting, positioning, analisis peta persaingan melalui perceptual map. Segmentation, targeting, dan positioning. Langkah pertama yang mendasar dalam strategi pemasaran adalah segmentasi pasar. SI Indonesia membagi pasarnya yang heterogen menjadi beberapa kelompok konsumen yang homogen berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Dari sisi usia, fokus utama mereka berada pada rentang 15 tahun hingga 35 tahun. Sebuah kelompok usia produktif yang sangat konsumtif. Jenis kelaminnya mencakup pria dan wanita. Dari segi pendapatan, mereka menyasar pasar yang sangat luas, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Berdasarkan status sosial, segmen ini didominasi oleh pelajar, mahasiswa, dan karyawan atau pekerja yang membutuhkan penyegar di sela aktivitas harian. Yang kedua, segmentasi geografis. SI Indonesia hadir menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan atau urban, hingga pinggiran kota atau suburban di seluruh wilayah Indonesia. Melalui sistem kemitraan yang masif, mereka hadir di dekat kawasan pendidikan, perkantoran, hingga pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmen ini diarahkan pada konsumen yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap tren kuliner modern dan minuman kekinian. Mereka adalah kelompok masyarakat digital yang aktif, menggunakan media sosial, serta memiliki karakter kepribadian yang dinamis, menyukai segala sesuatu yang praktis, instan, dan mudah didapatkan tanpa proses yang rumit. 4. Segmentasi perilaku. Berdasarkan kebiasaan konsumsi, segmentasi ini mencakup konsumen yang membeli minuman dengan motif utama untuk menyegarkan diri atau refreshment di tengah cuaca tropis, serta konsumen impulsif yang selalu terdorong oleh mengikuti tren minuman viral demi memenuhi rasa penasaran mereka. Setelah memetakan segmentasi tersebut, siapakah target pasar spesifik yang dibidik? Target pasar utama dari ST Indonesia adalah kelompok remaja hingga dewasa muda berumur 15-35 tahun. Karakteristik target pasar ini sangat menarik. Mereka adalah kelompok yang aktif bergerak, memiliki mobilitas tinggi, sangat adaptif terhadap perkembangan tren digital, dan memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman siap saji atau ready to drink. Yang paling krusial, target pasar ini mengutamakan produk yang menawarkan value for money tinggi. Artinya, mereka menginginkan produk berkualitas dan enak, namun dengan harga yang tetap ramah dan terjangkau oleh kantong mereka sehari-hari. Bagaimana ST Indonesia menancapkan citra di benak konsumen? ST Indonesia secara cerdas memposisikan dirinya sebagai pelopor minuman teh kekinian dengan citra rasa yang autentik khas Indonesia yang naik kelas. Mereka membawa narasi bahwa teh yang dulunya dianggap sebagai minuman rumahan yang biasa dan sederhana, kini bisa tampil modern, memiliki banyak varian rasa, namun tetap mempertahankan harga yang sangat merakyat serta mudah ditemukan di mana saja. Positioning ini berhasil membangun persepsi kuat di mata masyarakat bahwa ST Indonesia adalah minuman sejuta umat yang menjembatani seluruh kalangan, meruntuhkan batasan status sosial, dan menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang mencari kesegaran harian tanpa gengsi. Selanjutnya, mari kita lihat perceptual map atau peta persepsi konsumen berdasarkan gambar tersebut. Pada peta persepsi ini digunakan dua variabel utama, yaitu harga dan variasi menu untuk melihat bagaimana posisi strategis ST Indonesia di pasar minuman kekinian. Berdasarkan peta tersebut, ST Indonesia berhasil menempatkan posisinya sebagai merek yang sangat kuat di kategori harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Meskipun memiliki variasi menu yang lebih sederhana dan fokus, posisi harga yang merakyat ini justru menjadi keunggulan kompetitif utama ST Indonesia untuk menjangkau pasar massal yang sangat sensitif terhadap harga.
Strategi es teh Indonesia ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan kompetitor lain di sekitarnya. Di kuadran atasnya, ada Haus yang menawarkan variasi menu tinggi dengan harga terjangkau, sementara Cetan dan Kopi Kenangan berada di kategori premium dengan variasi menu tinggi namun harga yang cenderung mahal. Di sisi lain, Sing Futang berada pada posisi harga mahal dengan variasi menu yang juga rendah karena fokus pada produk spesifik. Melalui pemetaan ini terlihat jelas bahwa es teh Indonesia sengaja mengambil posisi yang sangat efisien, yaitu meminimalkan kerumitan variasi menu demi menjaga harga jualnya tetap paling ramah di kantong konsumen. Dengan fokus pada keterjangkauan tersebut, es teh Indonesia mampu mendominasi pasar yang mencari kesegaran minuman harian tanpa harus menguras dompet. Jika kita analisis menggunakan teori motivasi dan perilaku konsumen, keputusan pembelian es teh Indonesia ternyata didorong oleh pemenuhan beberapa tingkat kebutuhan dalam hierarki Maslow. Pertama, kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Ini adalah tingkatan paling dasar. Sebagai makhluk hidup, manusia juga membutuhkan cairan untuk bertahan hidup dan menghilangkan sebuah hidrasi. Produk es teh ini di sini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan biologis dasar untuk memuaskan rasa haus, terutama di tengah iklim Indonesia yang cenderung panas. Kedua, kebutuhan sosial atau social needs. Naik ke tingkat ketiga, manusia adalah makhluk sosial yang butuh diterima. Mengonsumsi es teh Indonesia sering kali menjadi jembatan aktivitas sosial. Konsumen memberinya dalam jumlah banyak untuk dinikmati saat berkumpul bersama teman kerja, mengerjakan tugas kelompok dengan teman kuliah, atau saat berkumpul dengan keluarga. Merek ini menjadi pelengkap momen bersama atau social gathering. 3. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Pada tingkat yang lebih tinggi, konsumsi produk ini berkaitan dengan harga diri dan pengakuan sosial. Membawa cup es teh Indonesia dengan logo yang estetik, lalu mengunggahnya ke Instagram Stories, memberikan rasa percaya diri kepada konsumen, mereka yang merasa dianggap sebagai individu yang modern, kekinian, dan tidak ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulannya. Dengan demikian, es teh Indonesia tidak sekadar menjual air teh manis, melainkan sebuah produk yang mampu mengemas pemenuhan kebutuhan fisik sekaligus kebutuhan ego dan sosial konsumennya. Gaya hidup merupakan refleksi dari tindakan, minat, dan opini masyarakat. Jika kita mengacu pada kerangka kerja psikografis, konsumen es teh Indonesia secara dominan masuk ke dalam 3 kategori gaya hidup berikut. Yang pertama ada experiencer. Karakteristik utama dari kelompok ini adalah mereka sangat menyukai stimulasi visual, gemar mencoba hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan sangat responsif terhadap tren yang sedang viral di media sosial. Mereka adalah orang pertama yang akan mengantri ketika es teh Indonesia mengeluarkan varian menu kolaborasi atau rasa baru karena didorong oleh rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua ada striver. Kelompok konsumen ini sangat peduli terhadap persepsi orang lain dan lingkungan pergaulan terhadap diri mereka. Mereka berusaha keras untuk terlihat mengikuti gaya hidup modern meskipun memiliki keterbatasan finansial. Bagi seorang striver, es teh Indonesia adalah solusi sempurna. Mereka tetap bisa terlihat gaul dan memegang minuman kekinian tanpa harus merusak anggaran bulanan mereka. Yang ketiga ada achievers. Kelompok ini melihat produk minuman siap saji sebagai instrumen pendukung gaya hidup mereka yang sibuk, aktif, dan produktif. Mereka membeli es teh Indonesia sebagai self-reward cepat di sela-sela jam kerja atau kuliah untuk mengembalikan energi dan fokus mereka. Melalui pemahaman gaya hidup ini, kita dapat melihat bahwa pergeseran konsumsi teh saat ini sudah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat urban.